Allahumma. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, tibalah saatnya kita bersama mendengarkan tausiah seputar nuzulul Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quranul Karim Allah turunkan pada tanggal 17 Ramadan. Untuk itu kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyami lil mu'minin wa ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al Presiden Indonesia tahun 2024 Gus Muhaimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama'an al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur, rawuh di tengah-tengah kita Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Mas Yusuf, rawuh ugi Romo Kiai Haji Muqarrabin, Romo Kiai Haji Syafiq Rafi'i, Romo Kiai Haji Mas Nur Arif. Iki sing mburiki nek gak disebut ngamuk. Doktor Nyai Hajah Ucik Nurul Hidayati, gak disebut ngamuk. Semuanya kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doanya. Menteri Desa dan PDTT sekaligus Ketua DPW PKB Jawa Timur Gus Kiai Haji Dr. Abdul Halim Iskandar, yang kita banggakan, yang kita cintai.
yang dengan segala kerendahan hati, ketulusan beliau mendoakan adinda tercinta, walaupun usia lebih sepuh, tapi karena kalah pangkat sehingga yang dipasang di background ini juga foto adiknya. Itulah pentingnya politik. Sebagaimana saya dengan Kiai Haji Mas Yusuf, kalau dibandingkan kalah dari semua sisi, dari semua arah, saya kalah dengan beliau. Gantengnya kalah, gagahnya kalah, nasabnya kalah, alimnya kalah, adabnya kalah. Menang saya cuma lebih terkenal. Sehingga yang dipasang di background ini foto saya, bukan foto beliau. Itulah pentingnya elektabilitas. Dan di akhirat nanti elektabilitas juga penting. Banyak loh politisi-politisi PKB yang tidak dikenal di dunia, gak tahu oleh kursi, tapi jauh dikenal di alam samawi, jauh dikenal di alam langit. Wis entek duwe akeh tapi gak tahu dadi anggota dewan. Nek sing wajah-wajah ngene iki wajah-wajah nakalan. Gimana supaya dapat kursi, pokoknya ya mempekerjakan anak buahnya. Jadi sing soro anak buahnya, sing lungguh nang kursi ya ngono-ngono iku modele. Iki terkenalnya cuma di alam dunia Indonesia sesuai dengan dapil masing-masing. Contohnya Ratna Juwita itu. Hadir juga Sayyidil Akh Bupati Lumajang yang energik, yang cerdik tapi tidak licik, Mas Torik. Saya biasa panggil beliau Mas. Hadir juga Bupati Pamekasan Ra Badru Tamam, saya Wakil Bupati Kediri Bu Dewi Maria Ulfa, Wakil Bupati Sidoarjo Pak Haji Subandi, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Bu Hajah Hanik Maslahah yang makin tua makin cantik, yang Korik tadi luar biasa, salah satu hasil binaan dari beliau. Kalau anak asuhnya aja kayak gitu, apalagi ibu pembimbingnya. Insya Allah kalau ditampilkan untuk Korik, ngerusak semua kuping yang ada di sini. Ketua fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang sekaligus bendahara DPW PKB Mas Ahmad Fauzan Fuadi yang sampai sekarang dapilnya dari Bojonegoro, tapi saya belum pernah dapat apa-apa dari dia. Padahal kalau reses itu jujukannya di pesantren saya, tapi sampai sekarang belum pernah cair sedikit pun. Ya itulah salah satu strategi politisi sejati. Seluruh pengurus DPW yang hadir, juga pengurus DPC yang hadir, yang saya hormati, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, PKByin, PKBiyat. Karena setahu saya PKB dibidani kelahirannya oleh NU,
Jadi warga NU yang cerdas, kendaraan politiknya adalah PKB. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, kita mulai menyaksikan fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Pergeseran pusat kegiatan umat. Ada pergeseran dari masjid mulai geser ke mall, geser ke toko, ke pasar. Jadi dari masjid mulai geser ke terminal, ke stasiun, ke bandara. Mohon maaf, banyak masyarakat Islam kita yang Ramadannya sudah mulai dikacaukan oleh euforia lebaran, mudik, termasuk THR. Ini banyak wajah-wajah yang berharap dapat THR. Padahal sesungguhnya THR itu sudah kita dapat mulai awal Ramadan. Al-Quran, kitab-kitab turas, buku-buku yang manfaat, itu sesungguhnya THR bagi kita, teman harian Ramadan. Dah lah kalau THR dari Menteri Desa itu piro? Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan banyak pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Kalau proses ini kita tempuh dengan baik dan benar, diharapkan kita bisa menjalani hidup lebih baik. Kalau madrasah Ramadan kita tempuh dengan baik dan benar, pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Saya sering gambarkan, sebelum Ramadan kita itu ibaratnya padi. Kalau orang Bojonegoro bilang gabah. Gabah ae gak mesti gabah sing apik. Kadang campur kawul, campur damen, campur kotoran. Itu kita sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan ini kita berproses, digiling, diselep. Ya sakit namanya diselep, geratak. Ya panas, ya sakit. Tapi kalau mau digiling, selesai proses penggilingan, gabah itu akan berubah jadi beras. Bentuknya lebih bagus, dipandang mata, lebih putih, lebih bersih, harganya juga lebih mahal. Atau kalau gambaran ini masih belum bisa dipahami, kayaknya ada yang IQ-nya masih menengah ke bawah, lebih mudah lagi dipahami. Sebelum Ramadan kita itu ibarat ulat. Sakdurunge Ramadan, uler itu simbol binatang yang kotor, menjijikkan, dan tinggal dimanapun ulat itu selalu ngerusak. Uler itu manggon nandi ae mesti ngerusak. Manggon nang godong, godongnya mesti rusak, bolong-bolong, rencem-rencem. Manggon nang tanduran, mesti tandurannya gering, akhirnya mati. Manggon nang buah, buahnya bosok. Manggon nang untumu keropos. Itu uler. Manggon nang partai, yang gerogoti partai. Lho PKB iki ketoke yo isih ana ulere sekan. Hati-hati Gus. Uler-uler iki kudu dibasmi. Teko apa ora iki ulere iki? Gak wani ngaku, areke gak wani ngaku. Pokoknya manggon nandi ae uler yang merusak. Nah, memasuki Ramadan ini
berproses jadi kepompong. Kalau bahasa Inggrisnya the entung. Entung itu puasa, sama tahu ono entung mangan, entung celutak. Selama berproses mengentung, dia nggak makan, nggak minum, cuma gelo-gelo tok. Makanya biyen sampeyan sik cilik sering dolenan entung. Karo diuneni entung dilor ndi kidul, entung dilor ndi kidul. Iku zikir entung iku. La illallah, la illallah. Iki sing ngerti cuma aku tok. La illallah, la ilaha illallah. Loh, kalau proses ngentung ini dijalani dengan baik dan benar, keluar jadi entung, keluar dari entung jadi kupu-kupu. Makanya pas iki panitia cerdas iki dikei simbol kupu. Pas nang ndukure Gus Muhaimin. Padha ae. Tawon iki asale ya uler blok. Padha ae. Kok gak cerdas belas ya sampean? Tawon itu juga jenis kupu-kupu. Kok seje? Oh, sampean ngarani seje soalnya tawon iso ngentup kayak bojomu. Prosesnya lho Bu, sama prosesnya. Tawon ki asale ya uler. Terus ngentung, entunge cilik, ungket terus metu lare dadi tawon. Kiai dibantah. Manuto ta? Kalau udah jadi tawon, udah jadi kupu, bentuknya lebih bagus, warnanya indah. Semua orang suka sama kupu, lambang keindahan. Bahkan dibilang simbol keberuntungan. Ono mah dileboni kupu jare kate ono tamu nggawa rezeki. Ono perawan diencloki kupu, kate oleh jodoh. Kayak wakil bupati Kediri ku. Golekno tawon sik dintup. Terus panganane apik, kupu iku panganane pilihan, sari-sarine kembang. Gak ono kupu ngrokoti tahu, tempe, ote-ote, gak ono, gak ngawur. Karena dia selesai berproses jadi entung. Bentuknya apik, panganane apik, dadi luwih apik. Nah sayang banyak di antara kita yang selesai berkepompong selama bulan Ramadan, keluarnya bukan jadi entung tapi malah jadi codot. Nah guyu codote guyu. Para codot-codot sekalian. Maka Ramadan ini bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Bulan pendidikan. Bukan pengajaran loh ya, pengajaran dengan pendidikan itu beda. Kalau pengajaran itu taklim, kalau pendidikan itu tarbiyah. Nah selama ini yang berkembang itu hanya pengajaran bukan pendidikan, taklim bukan tarbiyah. Kapan-kapan lek diundang neh tak terangno. Lho kiai yo duwe marketing bro, gak politisi tok. Tapi nek marketing kiai itu sekali janji pasti direalisasi. Gak kaya sampean kakean janji gak ono bukti ngono. Ayo kapok kon. Nggih politisi-politisi lamis rungokno. PKB harus bersih dari politisi-politisi lamis. Sering-sering undang aku Gus, tak garapane wong-wong Gus. PKB itu pendiriannya politik yang dunia akhirat. Engko tak terangno iki penting iki soalnya engko. Lho iya, jadi sampean berpolitik itu harus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti kuncinya di mana? Ada pada niat. Kelihatannya sampean berpolitik ngurusin donya, tapi bihusnin niyah
dengan bagusnya niat, maka politik sampean akan bernilai akhirat. Kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Banyak amal-amal yang zahirnya, tampilannya, bentuknya amal dunia. Tsumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Kemudian menjadi amal akhirat. Karena apa? Niatnya yang bagus. Tidur itu kelihatannya kan amal dunia. Tapi kalau niatnya bagus, bismillah, aku tidur, istirahat. Biar fresh, nanti malam bisa bangun, qiyamul lail, tahajud, witir, zikir. Maka tidurnya bernilai pahala. Tidurnya menjadi ibadah. Makan itu amal donya. Kalau niatnya benar, bismillah, at-taqawwi lil ibadah. Aku makan biar sehat, biar kuat, iso nglakoni ibadah. Maka makan bernilai ibadah. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, tapi mergo bisuin niyah, karena niatnya yang buruk, menjadi amal dunia. Bikin yayasan, bikin lembaga pendidikan, tujuannya gampang gawe proposal. Iku wong endok kono. Ya ketoke amal akhirat, gawe lembaga pendidikan Islam. Tapi tujuannya mau gawe gelek bantuan ngentekno duit partai. Iki biasanya ya pengurus partai biasanya ngono. Timbangane dikekno wong liya ya dipek dhewe ngono. Ya Allah ya kan. Maaf. Jabatan bupati itu kelihatannya kan amal dunya tuh. Tapi lek niate bener, niate apik, iso dadi amal akhirat. Iku lho makane ya Allah ya Karim, tolong sampean berpolitik niatkan ibadah. Benar-benar membela kepentingan rakyat. Jadi saya itu kepingin banget PKB ini politik keumatan, bukan politik kumat-kumatan. Politik kebangsaan, bukan politik kebangsatan. Politik kerakyatan, bukan politik yang kayak setan. Saya yakin kok kalau PKB ini benar-benar politik keumatan, bukan politik yang kumat-kumatan. Kalau kumat-kumatan itu alirannya maaf nggak sampai aliran sesat, tapi aliran sesaat. Iya, jadi nek waya butuh karo rakyat kaya apik-apik o. Gambar disebar karo mesem. Pamer runtu. Petuk wong nyopo, wong semper disopo. Wong gering diparani jaluki dukungan. Saat membutuhkan. Tapi duduk wong PKB iku duduk. Makanya itu nanti jadinya kalau politik kumat-kumatan itu pilkada beda tipis dengan PKB kan? Ya PKB itu nek lali dadi. Nah pilkada nek dadi lali kan bedanya cuman dikit. Itu politik yang kumat-kumatan. Makanya menjelang pemilu legislatif, wah masya Allah, gak ono politisi sing elek. Wapik kabeh. Makanya saya usul Gus, kalau bisa pilihan DPR itu seminggu sekali. Insya Allah ekonomi rakyat akan terangkat semua. Aku setuju aku. Pokoknya khusus pilihan legislatif seminggu sekali aku setuju. Yakin rakyat sejahtera. Pengen dadi 100.000, 50.000, 100.000, 50.000. Rakyat itu seminggu sekali dapat 100.000 kan berarti saulan 400.000. Oleh minyak goreng pirang liter yuk.
Aku setuju. Terus politisi ku api-api kabeh, gambare disebar mesem kabeh. Bareng wis dadi lho, Masya Allah. Makanya kalau saya setuju pilihan legislatif itu seminggu sekali aku setuju. Demi membangun perekonomian rakyat. Remuk yo bene. Caleke remuk yo bene. Lah nek pilihan bupati, gubernur, presiden rodok suwe gak apa-apa. Ngenteni dana, ngenteni kesejahteraan rakyat se. Timbangane entek-enteki dana kok hasilnya ra dunung ya apa. Makanya aku lek pilihan bupati, gubernur, misalnya masa jabatannya rodok diolor titik, aku setuju. Setuju aku. Mbok 10 tahun, mbok 15 tahun. Lho golek duwe negara entek nggo pilihan ae lho. Rakyat sek kempis. Duwe entek nggo pilihan, dapat pilihan gak bondo ngono. Wong bondo. Tapi nek legislatif tiap minggu gak apa-apa. Yakin rakyat tambah seneng. Wis tak survei wisan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo berpolitik yang sehat, berpolitik yang baik. Itu tadi pokoknya prinsipnya PKB harus politik keumatan, bukan politik kumat-kumatan, politik kebangsaan, bukan politik kebangsatan, politik kerakyatan, bukan politik yang kayak setan. Politik setan itu kan politik licik toh. Ya toh? Politik setan itu politik licik. Dia merasa jadi pimpinan penduduk surga selama ribuan tahun. Begitu Allah bikin makhluk baru manusia yang diwakili Nabi Adam, nah dia disuruh tunduk, disuruh hormat kan nggak mau. Maka dia punya politik licik, menyesatkan Adam, bisi Adam sih nggak tepat. Iya ada politisi-politisi yang model kayak setan itu ada. Karena dianggap PKB lebih muda, dianggap PKB ini lebih apa ya, kalah pengalaman macam-macam. Akhirnya dibisi biar tersesat. Itu politik kayak setan itu. Tapi insya Allah selama PKB berprinsip politik kerakyatan, keumatan, kebangsaan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wes, iki gak kampanye iki durung wayahe. Lho nek kampanye ana hitungane dhewe, Gus. Ana hitungane dhewe. Trimo ngene tok rugi aku. Rugi. Umatku akeh kok. Bendahara rawani ndangak nek wae ngene. Pokoke bendahara terus dapil Bojonegoro Tuban siap-siap. Siap. Aku trimo ngorat-arit wong ngono-ngono iku gampang. Ratna, aja macam-macam Ratna. Nasibmu ada di tanganku Ratna. Nggak usah pakai gini-gini. No, I reckon you. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Nah gini, riyadhah dan tarbiyah Ramadan. Ini kalau kita jalani dengan baik, diharapkan kita mempunyai tambahan ilmu dan wawasan sehingga kita nggak mudah tertipu oleh kepentingan dan kesenangan dunia yang hanya sesaat, hanya sekejap sampai melupakan kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat. Kita tahu masa depan kita itu kan ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Nah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita kalau 11 bulan di luar Ramadan kita udah berjibaku dengan urusan dunia. 11 bulan di luar Ramadan kita udah terlalu sibuk ngurusi dunia. Sampai ngamalno gak cuma P4, P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pendelak pendelik, pelorak pelorok, peletak peletik, penculat penculot, perang prung, perak prek, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Partai-partai politik-politik wis gak karu-karuan.
itu sudah kita lakukan, sudah kita jalani 11 bulan di luar Ramadan, maka 1 bulan Ramadan ini mari kita fokus akhirat. Kita dalam 1 tahun nama Allah dikasih 365 hari. Kalau dari 365 hari dalam setahun disuruh motong 30 hari saja atau 29 hari saja untuk konsentrasi akhirat, kok kita nggak mau, bohong kalau pengen masuk surga. Tak baleni, ngadeg iki penting. Wayahe ngamuk kok. Iki mantan jurkam iki. Ngene-ngene iki mbiyen urung dadi pengurus PKB arek-arek iki. Iki jurkam wisan iki. Mangkane wayahe sing pantes oleh mobil dinas ya aku. Sangingane enggak tercatat dalam sejarah. Aku juga pengen ditulis ngono iku. Gak terima ngomong gak? Atasnya ketua fraksi DPW ae kok. Pengen tak geser? Pengen digeser pindah komisi? Jadi anggota komisi, langsung malam ini SK turun. DPW ketuane mbak aku manut kok. Aja terima ketua DPW, ketum mbak kene manut kok. Entek ya wis kok. Salahe ngundang aku. Udah. Dalam setahun kita sama Allah dikasih hidup itu 365 hari, atau taruhlah kalau pas tahun kabisat itu 364 hari. Dalam setahun itu yang 335 hari udahlah kayak ngurusin donya, luwe akeh donyane timbang akhirate. Porsinya lebih banyak dunianya daripada akhiratnya. Maka yang 30 atau 29 hari Ramadan ini loh, yuk kita lebih prioritas ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya yang saya maksudkan ya? Ya wes paham ngono. Ya wes paham. Oke, kalau misalnya 30 hari merasa keberatan, tolong nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan prioritaskan akhirat. Masih keberatan, malam-malam yang ganjil berarti cuma 5 malam. Masih keberatan, Mateo. Uang model opo niku? Ya Allah. Ibu bapak, kita tahu ya, kita punya masa depan, dan masa depan kita itu ada ukhrawi, ada duniawi. Ada masa depan akhirat, ada masa depan dunia. Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Kira-kira selama ini kita lebih konsentrasi memikirkan masa depan yang sesudah mati apa yang sebelum mati? Oh gak nyaut ya. Lebih memikirkan masa depan yang akhirat apa yang dunia? Lamis yang ngomong akhirat itu. Jujur. Loh, wis dinas sampai Gusti Allah, bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, akhirat lebih kekal. Lupa. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan. Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kalau dihadapkan pada 2 pilihan, ganjaran sama bayaran, pilih mana? Pilih ganjaran tak pilih bayaran? Di dapil jenengan masing-masing, rata-rata masyarakat menilai orang sukses
Itu dari pinter golek ganjaran ta pinter golek bayaran? Sampean lebih bangga mana? Punya anak yang pinter golek ganjaran sama punya anak yang pinter golek bayaran? Ayo misalnya sampean punya anak perawan satu-satunya, anak perempuan perawan satu-satunya, cantik banget, yang jelas gak kaya ibuke lah, ibuke burek. Terus anak perawan sampean satu-satunya ini dilamar arek lanang loro, areke padha gantenge, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Sing siji areke pinter golek ganjaran, sing sijine areke pinter golek bayaran. Kira-kira sing sampean pilih sampean trimo dadi mantu, arek sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Ya. Wes ngene saiki bayangno, sampeyan duwe mantu lanang loro. Sing siji mantune sampeyan pinter golek ganjaran, dadi ustad. Sijine mantu sampean niku pinter golek bayaran, dadi pejabat. Kira-kira lek sampeyan kumpulan, mbok muslimatan, mbok pengajian, mbok arisan, ngono iku sing sampeyan cerita-critakno nang kanca sing sampeyan bangga-banggakno, mantu sampeyan sing dadi ustad ta sing dadi pejabat? Sampean kira-kira bangga ndi duwe mantu santri karo duwe mantu dadi menteri? Kurang ajar. Iki pelecehan santri iki wisane. Bu, sampean duwe keluarga siji dadi kiai, sijine dadi menteri. Bangga ndi Bu? Kiai ta menteri? Sakarepmu. Sembuh. Sakarepmu. Lah itu bukti, maaf bahwa barometer kita itu masih dunia. Oke, misalnya sekarang sampean punya rencana bangun rumah yang layak huni, yang bagus, yang nyaman. Itu kira-kira yang sampean planning rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Ditakoni ngene nek sek mikir. Sampean iki politisi kok gak cerdas. Astagfirullahaladzim. Harusnya politisi itu berpikirnya set. Iki ono statement ngene, ono kabar ngene. Politisi itu harus set. Lah nek politisi model oon ya kapan majune Indonesia? Tolong Gus, caleg-caleg ke depan seleksinya harus lebih ketat. Lelek ngene yo kalah terus no PKB kok. Calon-calon bupati, calon-calon kepala daerah seleksinya harus lebih ketat. Lek gak ngono kok kalah ngisi-ngisini. Masa di wilayah yang kita jadi pemenang suara terbanyak, kursi terbanyak, pilihan bupati kalah di sini dapur. Bojonegoro menang. Ayo Ratna ngomong Tuban kalah ngono. Sini wong bene ora gelem ngubungi aku kok. Ini berarti kita kurang solid. Terus ramelu nyangoni ojo cerewet. Wong menteri sing ape nambahi sangu meneng ae kok. Saman meneng ae. Kayak ketua fraksi ngono lho. Tutupi kene soalnya gak wani buka. Wis kena sekak seter. Wis gak iso nanti wis ndekne. Itulah kita. Kita tahu kita punya rumah yang akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga. Tapi kita kenapa lebih
memprioritaskan rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, rumah yang di dunia. Sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun, rumah dunia itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa membela, nggak bisa menolong. Betul? Ngono biayanya ratusan juta, bahkan kadang miliaran. Rata-rata oleh wis dadi anggota dewan, padahal lagi DPRD tingkat 2. Gaya-gaya. Omahe kaya omahe demit. Iku sing nggarai rakyat curiga, gajimu lo piro? Omahmu kok kaya ngono apike, duit teko ndi lek gak oleh nggarong. Aku ngomong ya wis ngene iki gak wedi blas, aku gak wedi blas. Ayo kalkulatormu tokno, bayaranmu piro? Rondok waras titik mikirmu. Omahmu itu rumah akan kamu tinggalkan selamanya. Udah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Biayanya miliaran. Duit gak beres barang digawe. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya yang di surga ndak mikir. Coba kalau lagi ada kotak amal, lagi Jumatan, ada kotak amal, lagi pengajian, ada sorban keliling, itu kan untuk nyelengi bahan bangunan rumah yang di surga. Biasanya sama nek nyemplungi piro? Rongewu iku gawe bangun omah. Oleh paku siji nyublesi bokongmu yu. Sorry. Masa rumah yang akan ditinggalkan selamanya nggak ada manfaatnya miliaran, sedangkan rumah yang akan ditinggali selamanya 2.000. Oleh karena itu tolong para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, lu dalam hal ini kita gendeng, aku nggak ngaku kita gendeng. Mangkel ya wis, aku gak wedi dimangkeli, gak diundang neh gak apa-apa. Langsung undang DPP, DPW sangune tetep akeh DPP. Gak kuat ya wis. Ya Allah. Lagi ada satu test case yang merupakan realisasi simbolik. Saya gak ngerti meneh aku ngomong ini iki. Wis tes-tesan. Lek tepak azan subuh ono salah satu kalimat as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini juga realisasi simbolik dari ayat Quran walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat bagimu jauh lebih baik daripada dunia. Salat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Salat lebih baik daripada tidur, akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi ada enggak kira-kira yang prinsipnya dibalik an-naumu khairum minas sholah? Oke, yang hadir di sini jujur-jujuran nih. Kira-kira kalau mau jujur, ketika mendengar azan subuh lebih banyak mana yang langsung bangun, cerekal, jerantal, berangkat jamaah subuh ke masjid, sama yang tidur lagi? Lah ya itu berarti sholat lebih baik daripada tidur atau tidur lebih baik daripada sholat? Itulah kita. Jangan heran kalau subuh masjid-masjid di kampung-kampung kita itu akeh cagake timbang wonge. Akeh karpete timbang wonge. Sapa ngomong Bojonegoro? Sembarangan. Oke, Ratna menengo Ratna. Pengen dadi meneh tak gak? Iki ngene. Ayo. Lah kita harus tahu karakter masing-masing jamaah ya. Ramadan ini mengajarkan kita untuk fokus akhirat.
Insya Allah nanti setelah digembleng Ramadan, politisi-politisi PKB itu menjadi lebih hebat-hebat. Oke, apalagi sering-sering undang saya. Coba ayo berpikir ya, dunia ini sifatnya kan hanya mungkin toh. Akhirat itu yang sifatnya pasti. Ini sering saya sampaikan. Dunia ini sifatnya hanya kemungkinan, nggak ada kepastian. Akhirat itu yang pasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mulai malam ini sampai nanti kita mati itu hanya mungkin dan mungkin, kemungkinan dan kemungkinan. Makanya kita mau melakukan apapun harus bilang insya Allah. Kalau Allah menghendaki, insya Allah tahun ini saya akan berangkat haji. Amin. Kayak Neng Uci juga, insya Allah. Bu Nyai doktor Nyai Hajah Uci Nurul Hidayati, doktor. Kita doakan, insya Allah tahun ini beliau berangkat haji. Saya juga didoakan. Harus insya Allah. Tapi disangoni karo ketua DPW dan menteri desa. Pemana dapil yang dari Bojonegoro Tuban. Harus bilang insya Allah. Insya Allah saya akan mantu 3 bulan lagi. Insya Allah saya akan renovasi rumah. Insya Allah dan insya Allah. Ini dunia, karena dunia nggak ada yang pasti. Kadang kita punya rencana udah mateng, gak jadi. Itu dunia, nggak ada yang pasti. Makanya sampean kalau punya anak udah kelas 6 MI, kelas 6 SD, anaknya pinter, selalu berprestasi, ranking 1, hebat, dongakno, mudah-mudahan lulus. Karena anak sampean yang pinter itu belum tentu lulus. Kadang selesai ujian nasional belum sampai kelulusan, pas rekreasi di pantai keseret ombak, anakmu mati. Iya toh. Nggih. Habis pilkada, wis mari pilihan. Menang, hitungannya menang, belum sampai dilantik. Kurang rong dino mati, ada kok. Maka jangan pernah bilang pasti. Dunia ini hanya mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sifatnya dunia. Hanya mungkin. Ada pemuda-pemudi, cowok cewek pacaran, udah suka sama suka, cinta sama cinta, tir podo irenge, sir podo gendenge. Wong tua wis podo setujune. Pacaran 12 tahun, belum tentu jadi suami istri. Ada apa enggak? Ada. Karena dunia ini hanya mungkin. Atau misalnya ya pacaran podo senenge, terus bisa nikah jadi suami istri, belum tentu bahagia. Padahal semboyane pas pacaran seia sekata sehidup semati, sevisi semisi. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah belum tentu bahagia. Kadang senangnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku, gaweane padu, omongane saru, wagu, wis gak lucu dan tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu. Dipandang malah lebih cantik pembantu. Lah sudah punya cucu, kentean untu, akhirnya pasang gigi palsu. Dijak omong depan-depan, abape mambu. Lo angel lo ngerangkai kata-kata ngene iki angel. Ceramah sing nglarangi model ngene-ngene iki. Itu sifatnya dunia. Ada orang lama nggak punya rumah, pengen punya rumah, akhirnya besok bangun rumah. Allah, besok rencananya selamatan. Hari ini pasang instalasi listrik, udah selesai terpasang, nyoba saklar, klek kesetrum, mati. Ini sifatnya dunia.
menabung untuk hari tua. Tabungan dapat banyak, maunya dia nanti kalau udah tua tinggal menikmati hasilnya. Ternyata belum tua sudah mati, kadang belum mati sudah terserang komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari, udah nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, sing digeleki cuma iwak teri. Kasinen titik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, sugui ngombe legi jaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Mergo gagal ginjal cuci darah seminggu 2 kali. Istri masih cantik udah disfungsi ereksi. Masih dijamoni opo tetep gak esok tangi. Ayo. Donya kaya ngono iku sifatnya. Enggak ada yang pasti, hanya mungkin dan mungkin. Apa jaminan aku ngaji ning gone DPW PKB terus pasti sangune akeh? Gak mesti. Apa jaminan dirawuhi menteri terus ditambahi sangu? Ya mungkin. Nah, dunia ini tapi kemungkinan besar. Ya hitung-hitung THR lah Gus. Mungkin. Sampai dilepas kopiahnya. Itu sifatnya dunia. Ngono lho. Ratna Ranyangoni yo kualat kok. Ini sifatnya dunia. Hanya mungkin dan mungkin kok. Coba. Woi. Mbah. Ya kayak anak pacaran tadi loh, podo senenge belum tentu jadi suami istri. Coba sekarang yang jadi bojo sampean itu dulu nominasi keberapa? Nominasi pertama arang andel. Nominasi pertama akeh gagale. Siapa ngomong nominasi ke-13? Rupamu mek ngono ke-13. Ya aja akeh-akeh to pilihane kok. Itulah donya. Enggak ada yang pasti. Tapi lek akhirat pasti. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Surga pasti. Neraka pasti. Di surga pasti bahagia, pasti mulia. Neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau dunia nggak ada yang pasti. Betul, donya iku sawang sinawang. Jare kene enak kono, jare kono enak kene. Sini bilang enakan sana, sana bilang enakan sini. Ku donya. Coba Bu, Bapak, sama nyawang dadi wong sing profesine kaya kula ngene iki enak tak gak menurut sampean? Munggah gentenono ayo. Ayo munggah gentenono. Sing ngomong enak munggah gentenono. Engko oleh piro PN kabeh. Ayo munggah gentenono. Enak ya apa? Ayo gentenono iki mikir. Saman ngomong enak yo lak ngomong sak jam hasilnya wis akeh lak ngono sih. Gak mikir resiko sampean. Salah ngomong sak kalimat sret viral masuk ranah hukum. Wilayahe hukum resikonya besar. Sampeyan nyawange ngono kok. Enak erek ngomong sak jam ngalang-alai. Ngalai proposal sing sak mene. Iku sawang sama nyawange lak ngono, gak nyawang resikone. Ayo aku salah ngomong. Iso urusan hukum, apa mana misalnya sing tak sampaikno salah. Sing tak sampaikno keliru. Dirungokno wong ribuan. Dipikir wong-wong bener sing tak sampaikno. Soalnya kan dianggap aku pinter. Kayak ngene-ngene iki sampean kan nganggap aku pinter, padahal belum tentu aku ambek sampean lek pinter sampean durung mesti. Iso-iso pinter aku ngono lho. Lho nyatane sing dikon ceramah aku kok. Dikira pinter padahal sing tak sampaikno salah. Akhirnya aku nyesatno umat, dilakoni ambek umat. Aku nyesatno wong akeh, resikone donya akhirat. Makane nek larang yo pantes. Loh, semakin berisiko yo semakin mahal. Nek sampean gak patek beresiko terima dadi anggota yo gak patek beresiko. Lek bendahara, ketua fraksi, ketua DPW, resikone gede. Mulane
Ya salah sak sret iso geser kok. Nek ning donya iku sawang sinawang, kalau saya enakan sampean. Enak sampean, gak patek resiko sampean. Ngaji ngene iku yo enak iso karo kipas-kipas. Iso karo metingkring ngene. Iku ambek ngemiki barang yo iso iku. Yo ketok aku nang ndukur nang. Aja atek pamer ta Bu, aku wis duwe dhewe ngono iku. Atek dipameri. Loh, sampean nyawang kaya Gus Menteri enak dadi menteri rek ngono ta? Lah rapore dinilai terus gak terima per bulan, per hari. Rapor dinilai terus. Ngene iki ketir-ketir. Ketir-ketir kok engko nak kena reshuffle. Adik sing digoyang PKB terus. Entah sing digoyang PKB modele. Nasibe wis ngono iku pancene. Partai ini Perjuangan yo ngono iku nasibe modele. Nasibe ngono iku, tapi tetep kuat insyaallah. Pokoke elek semboyane jargone partai donya akhirat. Iku mau niate kudu bener. Berjuangnya kudu bener, politisine kudu dipilih sing apik-apik, sing elek-elek sikat ya. Kon kok kaya gak trimo no modelmu. Dadi apa sih kon? Kok gak trimo. Ijen Gus, ijen. Nanti caleg-caleg iku disetornoten kula riyen Gus, tak seleksine Gus. Lho nek sing nyeleksi kiai yo melalui istikharah, iki apik ta gak, ratna iki apik ta gak. Engko nek gak tak rekom, ojo direkom Gus. Wedi areke. Ngapunten guyon. Mangkel yo wis kok. Wong gak tau nyangoni aku kok. Ya Allah, ini sifatnya dunia. Ngapunten. Dunia itu hanya mungkin saja. Kalau mati pasti, hidup lagi sudah mati pasti, akhirat pasti. Donya mek sawang sinawang. Ning donya kadang sing numpak Mercy mbrebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele. Sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Sing oleh hadiah malah susah. Sing kena musibah tambah bunga. Iki donya. Ana lho wong kena musibah tambah bunga. Iki wargane Mas Torik iki. Kena musibah gunung berapi, kena lahar, tambah bunga oleh bantuan disoting ambek dada-dadang guyu-guyu. Sak bupati ning guyang-guyu ngene. Wong wargane kena musibah tambah bunga. Dekne kan makin viral, makin terkenal deh. Apa maneh ana kasus sajen, tambah kesempatan untuk memviralkan diri. Ana wong kena musibah tambah bunga, Bupati Lumajang. Dadi lek awan waya daerah sing terdampak bencana ngono ku mesti dikunjungi terus. Seneng deh elektabilitasnya naik. Dadi syuting ngene ngene-ngene. Mesti nek yo nangis-nangis yo apa wargane kena musibah. Bunga kabeh salurane bantuan kan Lumajang kabeh. Sampai PKB yo entekno Lumajang. Saweneng dhewe gak nyumbang. Alasannya apa? Mustahik. Dadi enak ya dadi bupati, sering-sering ae ndonga akeh bencana. Ajur ya wis kok. Ya Allah. Itulah dunia. Makanya kalau di dunia ini ya, orang miskin menghina orang kaya bisa. Wong melarat ngenyek wong sugih iso. Alah, durung mesti dadi wong sugih luwih enak uripe timbang wong melarat. Iya, bener. Durung mesti dadi menteri itu bahagia. Bener, turune gak iso tanek. Geragapan terus. Ya Allah, dikandani kok. Saman gurung ngrasakno dadi menteri kok. Takokno. Turu gak iso tanek. Tok-tok kondang KPK ngono. Duh. Jadi menteri iki nanti nggo spion mlakune. Ngene.
Gak enak, makanya aku mau ditunjuk jadi menteri aku mau. Aku ngene ae tak telateni wis renes gak karuan kok. Malah iso nuturi menteri ya. Enak kayak ngene ae. Iku donya. Iso durung karuan turu nang hotel luwih enak timbang turu sing nang kardus. Anjene iya. Wong turu nang hotel karo turu lemekan kardus. Turu spring bed karo lemekan kardus bedane mek titik. Lek kate mapan tok, kate merem tok. Sing nang spring bed iso ndut. Sing nang kardus iso krusek ngono. Oleh wis turu padha ae. Malah kadang-kadang enakan sing lemekan kardus. Sing nang spring bed nang hotel bintang 5. Ngipi diuber-uber gendruwo. Loro tangi turu iso. Lah sing lemekan kardus sing ngipine mlebu restoran. Yes. Mangane sate kewel-kewel, ngombene es degan seruput ngelilir iler. Enake gak karuan. Ngono lho. Iki donya. Dibilangin kok. Belum tentu yang mangan di restoran mewah lebih nikmat daripada yang di tengah sawah. Banyak yo makan di tengah sawah, menunya sangat sederhana, tapi gak mikir utang. Kampleng lo gak kerasa. Entek-entekan lawe cuma sambel tok lho. Luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele. Ngono nikmate gak karuan. Mangan ning restoran semua menu ada. Tapi gak iso tenang. Lagi entuk rong sendok, sendokan ketiga keselek. Soale dene krungu untuk komburi ana wong dem. Suarane persis wong sing diutangi. Koyoke pengalaman iki koyoke. Pengalaman ditagih. Iki lek masalah donya. Lah kemudian Ramadan gak oleh suwe-suwe. Tapi kalau akhirat pasti. Surga pasti nikmat, pasti mulia, pasti bahagia. Neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita. Nek ning neraka gak iso kate ngenyek sing mlebu swarga. Alah durung mesti nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Alah nang neraka gak apa-apa jare sapa lara. Kaitane panas lara. Suwe-suwe wis adaptasi biasa kok. Mosok nang neraka adaptasi. Gak iso kate ngomong ngono. Gak iso. Makanya maaf. Kalau Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Tak baleni maneh, engko gawen quotes ya. Ngene-ngene iki sing larang. Ojo guyone tok sing dieling-eling. Guyonku ki insyaallah tetep ilmiah. Nek cerdas sampean tetep iso ana hikmahe, gak sekedar ndelik trimo ndeledek yo ngundang dagelan ojo ngundang kiai. Kalau Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena telah menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada beberapa nilai keagungan di bulan Ramadan yang waktunya nggak cukup kalau saya uraikan secara di antaranya. Siapa ngomong sampai sahur? Saya ketua fraksi kayak bocoran aku piro iki. Sombot tagak. Ini yang saya maksud ya, kita jangan apa ya, jangan terbawa oleh euforia yang kurang pas. Biasanya mulai pertengahan Ramadan ini kita ibadahnya justru malah kendor. Ya, gara-gara ribut nyari THR. Kok dibalan-baleni ae wong sama narap-arep ya iku kok. Lucu kita itu. Kita itu lucu. Ibarat pertandingan makin ke belakang itu makin krusial, makin penting memasuki babak final. Harusnya kita lebih fokus, kita lebih konsentrasi, kita lebih serius, kita lebih sungguh-sungguh. Tapi kebanyakan dari kita enggak.
Akhir Ramadan itu malah gak traweh, gak maca Quran. Awal-awal Ramadan itu traweh semangat. Ya maca Quran tiap malam. Tapi begitu akhir Ramadan, iki ribut persiapan lebaran. Enten mboten sing ngoten niku? Allah ya Karim. Ini wong gagal malah syukuran. Lah ya, ini kayak ada anak dengan ada anak sekolah. Dia nilainya bagus mulai awal, tapi begitu ujian akhir yang menentukan kelulusan, dia nggak ikut ujian. Dia malah nganter ibunya belanja ke pasar untuk syukuran kelulusan. Ini kan remaja gini tuh namanya. Lah banyak dari kita yang seperti itu. Di akhir Ramadan ini malah hilang, nilai ibadahnya itu hilang sama sekali. Jangan sampai terjadi. Makanya saya hanya bisa mengingatkan karena saya sendiri kadang-kadang seperti itu. Lu jujur toh, sampai sejauh ini Ramadan kita dari dulu ya cuman gitu-gitu. Nggak ada peningkatan. Maaf, kita menjalani Ramadan udah berapa tahun? Ya seperti itu. Pokok siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, baca Quran sak sempate, wes ngono tok. Mulai dulu Ramadan kita kan hanya seperti itu. Jangan seperti itu. Harus ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Setidaknya kualitas diri. Paling boten ada 3 keunggulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. 1, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syam, ibadah puasa. Kedua, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Tadi udah sempat disinggung sama MC tadi, yang mbok MC mbok. Oh ya iku apa? Al-Quran diturunkan pas malam 17 Ramadan. Itu riwayatnya sik ke Baitul Izzah. Itu sejarahnya dawa. Nanggonku tak ceritani sik. Dekne iku dapile Madura tapi pengen viral nang Surabaya. Nyalon gubernur gak kira dadi. Ya enggak level lah. Ono gubernur model ngono. Anjane wong. Wes. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, nilainya luar biasa. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar. Oke, diurut satu-satu ya. Pertama puasa. Puasa mengajarkan kepada kita banyak hal. Kesabaran, keikhlasan, kejujuran. Ini penting. Kesabaran 1. Selapar apapun, sehaus apapun, ada makanan punya sendiri halal, minuman punya sendiri halal. Enggak boleh dimakan, enggak boleh diminum, harus sabar nunggu maghrib. Betul? Betul? Betapa kita dilatih sabar. Ini bagi politisi penting banget. Saya kalau lagi safari dakwah ya ke daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pokoknya ke seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi semuanya hampir udah pernah saya sabah. Wes tahu tak soboy loh. Alhamdulillah. Itu setiap ketemu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, selalu saya pesan, tolong Bapak Ibu kalau melantik pegawai ya bawahannya jenengan, tolong sebelum dilantik dan sumpah jabatan itu diajak sama-sama berdoa. Biar jabatannya barokah, biar dadi pejabatnya itu bener. Terus mereka rata-rata doanya gimana? Nanti akan saya laksanakan. Ya, saya ajarkan. Kalau mau ngelantik pejabat, kalau mau ngelantik pegawai itu semuanya ajak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin. Lah iya itu kan doanya puasa. Ya. Iya doanya puasa. Artinya apa?
filosofinya puasa pakai sebelum dilantik, sebelum mengucapkan sumpah jabatan, baca dulu doa itu. Nawaitu shauma ghadin. Aku niat puasa. Namanya orang puasa boleh makan sate, makan rawon, es teh, es degan, tapi nunggu maghrib. Pejabat semuanya boleh menikmati fasilitas mobil dinas yang mewah, rumah yang bagus. Boleh mau jalan-jalan ke luar negeri sakarepmu, tapi nunggu kalau perekonomian rakyat sudah membaik, kalau rakyat sudah sejahtera. Ngenteni buka ngono njaluk tunjangan ditambahi ya. Pintere anggota dewan kon ngetono kunker kunjungan kerja entek-entek anggaran tok. Pikiran rakyat bingung golek minyak goreng sing opo ngono-ngono pikiran. Senengane ngentekno APBD. Makanya sampean sok lek wis dadi bupati takono Mas Torik kene, paling ngelu mikir. Iya, mikir anggaran. Paling ngelu malah sok sampean aja atik dadi bupati. Wis ngono ae telateni. Coba ngapunten nggih. Ya setidaknya itu, ingatlah sumpah jabatan. Sumpah jabatan kan demi Allah. Pakai nama Allah. Demi Allah, saya bersumpah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Ayo. Iya, dan saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Sapa ngomong pret rene ta? Aku ki ngelingno sing dadi bupati-bupati iku lho. Dudu aku lho Mas sing ngomong pret Mas. Arek-arek iku sing ngomong pret. Makanya yang duduk di eksekutif dari PKB harus benar-benar baik. Mungkin nek gak apik sikat ae Gus. Gak peduli Bupati Lumajang ya wis. Insyaallah apik-apik, kudu apik. Iya. Wong kono kari ngrungokno. Sabar iki penting. Kita hidup di zaman yang harus dihadapi dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini, kalau nggak sabar, kukut, gulung tikar, selesai. Karena maaf, sebagaimana statement yang sering disampaikan oleh Gus Muhaimin, kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingannya sangat ketat. Ini kapan hari itu saya mendengar statementnya beliau. Hidup di zaman kayak gini, Jarno tukang syutingnya cek bingung. Kalau kita nggak mampu bersaing, saya bingung ya wis. Lah nek aku ngadeg munggah mudhun ngadeg lunga, aku saenteng. Lah iku lowemu ngono iku bingung deh. Ngene. Ambek kapan kate ngadeg nyekeli wetenge. Tukang syuting iku. Tak gudha kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak mampu bersaing, selesai. Tamat, gulung tikar, tutup buku. Jadi apapun. Jadi pedagang, nggak mampu bersaing, bangkrut. Jangankan keuntungan, modal aja nggak balik, malah modal madul. Ben modal madil. Loh iya. Jadi petani nggak mampu bersaing, panenannya menurun, hasilnya melarat. Jadi pejabat nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat promosi jabatan, bertahan aja untung-untungan. Udah bener. Jadi politisi nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat kursi. Wih, kok gak nyaut ya? Jadi apa ae gak mampu bersaing, selesai hidup di zaman seperti ini. Maaf sekali lagi. Jadi pegawai nggak mampu bersaing, pewancet gak kira mundak pangkate. Jadi kiai kok gak mampu bersaing. Siapa ngomong gak payu? Jogo ucapan itu jogo. Ngawur. Bulan Ramadan iki. Lah iya sabar tapi yo gak ngono rek carane. Lo kan aku ngomong jadi politisi nggak mampu bersaing, gak mungkin dapat kursi. Wes. Terus jadi kiai nggak mampu bersaing, gak payu jure. Maksudnya ngene rek.
Setalah rungono tak jelasno. Bersaing itu gak sesama kiai. Mosok sesama kiai saingan? Enggak. Tapi yo ono bener ya arek iku Yohan. Ono bener ya Yohan. Loh, dikira mampu bertahan sampai hari ini enggak melalui persaingan ketat loh. Bermunculan ustadz-ustadz anyar, penceramah-penceramah baru, terus mampu bertahan sampai sekarang. Ini gak gampang ini. Rungokno kok. Mempertahankan maksudnya gini, kiai jangan sampai kalah bersaing sama artis. Kalau artis punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Kalau artis punya fan, kiai juga harus punya fan. Dan penggemarnya kiai jangan sampai kalah sama penggemarnya artis. Pengajian jamaahnya jangan sampai kalah dengan jamaah dangdutan. Kalau jamaah pengajian kok kalah rame dengan jamaah dangdutan, berarti kiainya nggak mampu bersaing. Ngono lho. Ya masuk wis tak pikir kok. Loh sekarang kalau kiai bunyai nggak mampu bersaing sama artis, terus mau jadi apa? Bangsa ini mau jadi apa? Kalau semuanya mengikuti trennya artis yang ngono-ngono iku. Ojo sampai kalah bersaing. Coba PKB ini kalau ngundang kiai sama ngundang artis, sangune akeh ndi Mas Fauzan? Ngomong kok. Akeh ndi? Akeh artis. Ngene iki kurang ajar ya ngono iku. Iku kurang ajar iku jenenge. Lho lek ngundang artis sih sangune akeh, kiai kadang tipis. Padahal ki artis penyanyi nyanyi karo setengah udon. Bayarane lawar. Mosok kiai-kiai cek larang lek ceramah karo setengah udon. Makanya jadi kiai kalau nggak mampu bersaing, ya nanti piye ya nek nerangno sing pas ya. Moral umat kayak apa gitu loh. Makanya izin ya Mas Yusuf, jadi kalau ada penceramah yang model kayak saya ya tolong ya didongakno. Menengok ya. Penceramah yang model kayak saya ini kan tugasnya merangkul umat tuh, semua lapisan. Jadi begecil sing males ngaji ngene iki. Ini yang kupingnya kan alergi kalau dengar pengajian. Itu gimana supaya mau datang ke pengajian. Jadi tugas saya itu menyenangkan, nyenengne masyarakat nang pengajian. Mulai awal saya prinsipnya seperti itu. Jadi misi saya itu gimana masyarakat yang alergi dengan ngaji mau datang ikut ngaji. Nah, nanti kalau udah mau datang ben digarap karo kiai-kiai sing bener kaya Mas Yusuf bareng ini kan kiai tenanan. Meneng tak gasak sisan no. Lah nek Mas Torik bareng kiai model apa ngono ki. Lah nek kiai ini model ngono-ngono ku yo hajur Indonesia kok. Tapi harus ada yang kayak saya, harus ada. Nanti kalau nggak ada seperti ini, begecil malah jauh dari pengajian. Paling tidak mau datang ke pengajian. Nanti kalau udah seneng baru digembleng beneran sama yang kiai-kiai tenanan. Misi saya mulai dulu itu dan alhamdulillah berhasil. Saya termasuk pencetus dakwah dengan mazhab Al-Ngawuriyah. Dulu wayah rame-rame kul huwailek yuk. Wong main kartu neng pos jaga neng gardu lho. Ceplek ngrungokno ceramayan War Zahid. Dan saya survei di mana-mana. Iku arek yo nang kene teko kok arek. Bahkan arek mendem lho. MP3 niku isine ceramayan War Zahid. Alhamdulillah aku berhasil. Memang misi saya seperti itu. Loh, saiki nyatane wah akeh penceramah-penceramah sing tiru gayaku. Ngaku gak ngaku. Saya pendobraknya. Awal-awalnya dilok-lokne wong iku ceramah kaya apa ngawur, akhirnya mburi-mburi do tiru wong-wong ngono modele. Yo karena ternyata metode seperti ini yang mampu merangkul semua lapisan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Ngono nyatane aku ning kalangan menteri yo diterima. Kok guyu kan diomonge. Wes Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Ngaji kok oleh wis sih. Ini kita dilatih sabar satu ya. Tuh puasa terus. Puasa juga mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan.
Puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Selain puasa, ibadah apapun bisa terlihat manusia. Zaman sholat banyak orang yang lihat, bisa dilihat orang. Ibadah sholat sampean, sampean baca Quran banyak orang lihat, banyak orang dengar. Sampean sedekah, banyak yang tahu, banyak yang lihat. Sampean umroh, haji, orang sekampung pada nganter semua. Tapi sampean puasa nggak ada yang tahu kecuali sampean sendiri sama Allah. Kayak ngene-ngene iki misalnya awan mau gak poso, sapa sing ngeruh? Karo, tapi nek buka bersama disi. Makanya dia nggak mau jauh dari makanan yang di dalam ini. Loh iya. Makanya ya, pura-pura puasa nggak mungkin konangan. Tapi lek pura-pura ibadah yang lain pasti ketahuan. Pura-pura sholat mesti ketahuan. Gimana caranya sholat kok pura-pura? Terus gerakanmu mau gimana? Kayak senam. Sujudnya diganti kayang. Pura-pura sholat mesti konangan. Pura-pura sedekah pasti ketahuan. Misalnya Gus Menteri pura-pura sedekah sama saya. Settingan. Ya, sekarang tampilan di syuting, yuk kayaknya saya sedekah. Tapi nanti turun kasihkan saya lagi misalnya. Mesti konangan. Contoh itu Gus, contoh. Loh, pura-pura sedekah itu loh yang mau dikeluarkan apa? Mesti konangan. Pura-pura haji, terus kate lunga nandi kon. Wong haji niku kudu nang Mekah. Haji kok pura-pura, kate lunga nandi nang Tretes. Gelek opo kon nang kono. Tapi kalau pura-pura puasa aman. Gak konangan. Tak ulangi ya, iki sing kulino isane. Pura-pura puasa, sampean keluar dari rumah, terus lambemu lapono sampai bersih. Sampai garing, nek perlu kayak nopel titik-titik. Metu teko omah maca lemes kon. Mlakumu nang genteang kayak sempoyongan. Poso. Pura-pura puasa gak kira konangan. Makanya maaf, ibadah selain puasa itu bisa dinilai. Apapun ibadah selain puasa bisa dinilai. Tapi kalau puasa nggak bisa dinilai. Sholat bisa dinilai. Wah, bapak itu sholatnya khusyuk. Kok tahu? Dari gerakan-gerakannya dan bacaannya. Bisa dinilai. Wah, gerakannya Masya Allah. Takbiratul Ihram sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Nah, terus bacaannya kabir walhamdulillah katsir subhanallah inni wajjahtu sawat walad ini sholatnya benar-benar khusyuk. Bisa kok dinilai. Lah kalau mas itu sholatnya nggak khusyuk, kok tahu? Lah gerakannya kayak gitu, masa sholat kok koyok layangan pedot? Bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai. Gus Menteri ini ahli sedekah. Kok tahu? Ya dari nominal yang dikeluarkan. Dari menengok. Ana wong ngerayu diguyu. Dari seringnya kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan. Bisa dinilai kok. Nah, bisa dinilai. Woi. Lah nek DPR RI Dapil 9 Bojonegoro Tuban nih medit. Bisa dinilai. Dari mana? Bantuannya nggak pernah mengalir. Misalnya Ratna Mangkel copot kok. Contoh. Bisa dinilai, sedekah bisa dinilai. Iya sing ngerti duwe bel koyo pamer bel. Kaya duwe bel-belo dhewe. Haji itu loh bisa dinilai. Wah, Bu Haji itu mabrurah. Kok tahu? Ya dari perubahan sikap dan perilaku jauh lebih baik daripada sebelum haji. Pengen sak gurunge haji ku mau wedit, mari haji tambah nemen lomoe. Itu mabrur.
biyen sakgurunge haji ku mau medhit. Nek slametan iki berkate mesti gepeng. Wadahe terancangan cuwilik. Wis dikeki mie kreting sak jomput. Lawone iki ndok poyo disigar dadi papat. Saking medhite. Iku sakgurunge haji. Lho gawe contoh ya mesisan lho. Mari haji malih loman. Wah kenduren berkatane wadahe galon. Tandon lho, tandon air. Tandon sing ya 150 liter. Dadi wong mari kendureni mulih nggawa berkat digelondongno. Wah iki mabrur iki hajine. Biyen sakgurunge haji ku nek salat gak tau jamaah. Mari haji jamaah terus mabrur bisa dinilai. Lah rata-rata jamaah haji kita itu ngregetno. Ngregetno. Lek nduk kono iku jamaah srewegep Jumatan iku nek jam 11:30 mulai manjing sih. Jam 09.00 wis berangkat, kuwatir gak iso manggon nduk masjid. Nduk kono. Pokoke jam 09.00 berangkat Jumatan. Padahal Jumatane iku manjinge iku jam 12. Jam 09.00 wis berangkat, kuwatir gak iso manggon nduk masjid. Bareng nduk omah, khutbah kedua sik kurang berangkat. Ya Allah ya Karim. Iya. Anjene ngono rata-rata. Sing omahe sing hotele cidhek karo Masjidil Haram ning Kiren Jam-jam terutama wong sugih-sugih iku. Kapan krungu azan? Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngono. Gak enak ya gak laris lambemu. Mlayu pokoke kapan krungu azan mlayu. Bareng wis nduk omah. Krungu as-salatu khairum minan naum. Kelon. Iki kajine gak trimo mardut iki kaji begedut iki. Iku berarti kan gak mabrur, bisa dinilai kok. Iso dinilai. Baca Quran bisa dinilai kok. Ini baca Quran bener apa enggak? Bisa dinilai. Fasih atau enggak, tartil apa enggak, dari makharijul hurufnya, dari tajwidnya. Bahkan misalnya pura-pura baca Quran, iso konangan. Wah iku dudu Quran tapi diwaca kaya Quran gayae. Kuntul ya tandur digura mabur. Wong iku asline kuntul ya tandur digura kuntule mabur. Lah gayahe diwaca kaya ayat Quran. Kuntul ya tandur digura mabur. Konangan ketemon alah dudu Quran niku. Ibadah apapun bisa dinilai. Ceramah ini ikhlas karo gak iso dinilai kok. Lho ya, awan keterangan sing tak sampaikno iku masuk ya dirungokno kuping iku ya ngena nang atiku enak, berarti penceramahe ikhlas. Walaupun bahasane kasar kaya aku. Kuping iso nrimo, ati iso nrimo, insyaallah ikhlas. Tapi lek dirungokno nang kuping clekit-clekit. Nang ati iso jeduk gregeten. Tandane gak ikhlas. Iya ngono tandane. Lah, sampean ngrungokno aku iki kapan misale kok sampean krasa gak enak, ya iku bukan karena keterangan saya yang gak bener, tapi kupingmu sing bosok. Kaya wong adus iki lho, gawe sabun kok krasa perih, duduk salah sabune, ancene kulite sing bengkorengen. Aja nyalahno sabune. Wah aku adus perih kabeh sabune, duduk sabune sing garakno perih iku. Ancene kulitmu sing bengkorengen. Ana wong ngaji atimu kok lara, duduk salah ngajine. Atimu sing gak tepak. Wes. Jam 11, Bro. Iya, maka maaf. Kalau puasa nggak bisa dinilai. Sholat bisa dinilai.
Sedekah bisa dinilai. Haji iso dibiji, tapi lek poso gimana nilainya? Ayo. Oh, masih iku lho ahli poso. Kok tahu? Iya wonge kuru. Mosok lek kuru ahli poso. Wong iku perkara gizi buruk. Kurang vitamin. Mbake iku ahli poso. Kok ngerti? Iya, soalnya mlakune mereng-mereng. Iku sikile keseleo. Gus Tamim ahli poso. Kok ngerti? Ngidu terus. Sariawan. Masa oleh wong kuru ahli poso, ya seakan sing lemu-lemu tersinggung mesti. Ya nek lemu terus gak tau poso. Gak neng aku gak ngarani ning ucik lemu gak langsing. Engko ngamuk engko. Aku wedi nek mbek wong kuwi. Maka dari sini melahirkan keikhlasan. Siapa yang tahu kualitas puasa seseorang kecuali dirinya sendiri sama Allah. Kalau puasa nggak bisa dinilai, dari mana nilai orang itu ahli puasa? Gak iso dibiji, gak iso dinilai. Maka sekali lagi dari sini melahirkan keikhlasan. Orang hidup kalau ikhlas nyaman, enak. Salah satu sebab kenapa hidup itu nggak enak, kalau stres, susah, kehilangan keikhlasan. Apa ini? Urip ini nek ikhlas, enak, nyaman, lega. Sing garakno urip gak enak iku mergo kehilangan keikhlasan. Aku wis entek bondo sak pirang-pirang gak dadi aku. Iku gak modal dadi keenakan Ratna iku. Oleh kelebihan suara tok ngono dekne. Modale gak pati akeh ya dadi. Wah aku sing modal entek sak pirang-pirang ae gak dadi. Loro atine, kehilangan keikhlasan. Nah, Gus Halim dadekno menteri kok iku sing dipilih. Iki wong sing kehilangan keikhlasan mesti loro. Tambah gering, suwe-suwe oek. Kehidupan masyarakat di kampung-kampung seperti itu, Bu. Wong sing uripe paling soro itu sing kehilangan keikhlasan. Akhirnya tumbuhnya apa? Hasud. Tonggo tuku lemari iri. Tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku gelas was-was, tonggo tuku piring murang-muring, tonggo tuku ceret mencret. Ketok tonggo mangan roti, mati gua gitu. Iya ngono iku, karena kehilangan keikhlasan. Maka tolong ya, kanca-kanca PKB berpolitik yang ikhlas. Nek sampean kono ikhlas, insyaallah hasilnya gak cuma donya tok, donya akhirat. Insya Allah PKB apapun yang terjadi tetap memperjuangkan aspirasinya warga Nahdliyin apapun, dan harus diakui jasanya untuk warga Nahdliyin sudah banyak. Saya nggak ngomong jasanya untuk NU, bukan, nggak. PKB beda dengan NU, oke dibilang seperti itu, tapi insya Allah jasanya PKB untuk warga Nahdliyin sudah banyak. Tuh, tepuk tangan tok ora nambah ya. Sing ikhlas, yuk sing ikhlas. Lho menengo kae menengo. Lha ngene iki misalnya saya diundang ke partai lain datang, ya datang nek diundang ngaji. Nek ngaji lho ya, nek ngaji kok. Tapi perlu diingat, kalau saya masuk ke kandang wedhus, saya nggak harus berubah jadi wedhus. Dan wedhusnya nggak harus jadi saya. Ya emoh ya aku, dadi kandang gundulmu. Iku nek sampean mlebu ning kandang kirek terus dadi kirek ngono. Aku nek mlebu nang kandange wedhus, aku kan gak kudu dadi wedhus. Nah, wedhusnya ya gak kudu dadi aku, kudu ngerti, kudu dibedakan. Wis. Terus iya. Karepe piye ngaji ra oleh wis. Terus kejujuran. Lah iki penting kanggo politisi. Puasa melatih kita, mendidik kita jujur. Coba maaf. Kita mau sholat wudhu. Wudhu. Dalam wudhu itu sebelum membasuh wajah itu ada berkumur. Kemu lo kemu. Nah, misalnya ya, sampean kemu ping telu kok metune mek ping pindho. Iki kemu ping telu kok metune ping pindho. Mlebune no cangkeme ping telu metune mek ping pindho. Misale gak ono sing roh kok. Sik tok rungokno. Pas wayah kemu ape wudu ki lho, misale sampean korupsi titik,
Jangankan polisi. Wong sing nang sandinge sampean, wong sing nduk sebelah sampean lho gak weruh lek sampean maling ngelek banyu. Aman, iku lak sering lakoni iku. Gak weruh. Tapi kenapa itu gak dilakukan? Karena malu sama Allah. Malu sama Allah. Memang gak ada orang yang tahu, gak ada yang ngelihat. Aman kok. Karo kamu aman. Tapi kenapa gak dilakukan? Malu sama Allah. Memang gak ada orang yang ngelihat, tapi Allah melihat. Subhanallah. Alangkah indahnya kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Nah sekarang ini banyak orang yang berani mengintimidasi Allah. Allah aja diintimidasi apalagi rakyat. Ngapunten. Sekarang kan banyak orang yang maaf lebih takut sama atasan daripada sama Allah. Loh iya toh? Gak ngaku kan dipanggil karo ketua DPW. Siap Gus. Bungkuk. Ojo sampai telat, wedi digeser. Ketua fraksi gitu. Dimanapun misalnya, Fauzan, aku nang Bojonegoro merapat, siap Gus, siap, mesti langsung berangkat. Ndak pakai nawar. Tapi dipanggil Allah jam setengah 12 siang, moroe jam loro. Dipanggil Allah jam 4.15 pagi, moroe jam setengah 8. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal bati kerinan lillahi ta'ala. Maaf, sekarang tuh banyak lebih takut sama atasan daripada takut sama Tuhan. Lebih takut KPK daripada masuk neraka. Iya yang duwe bel iya, baleni maneh. Makane ngapunten, akeh wong sing luwih wedi nang KPK timbangane masuk neraka. Tadi saya sampaikan kadang anaknya masuk neraka itu orang tuanya malah syukuran sekarang. Bener loh, saya pernah kok diundang. Kula aturi rawuh jenengan nggih. Acarane nopo nggih? Syukuran. Waduh kula jadwale pas wayahe ngapunten mboten saged nek wulan-wulan niku. Pokoke nyuwun tulung jenengan selakaken soalnya niki pun nazar. Anak kula nek mboten jenengan sing ceramah pokoke mboten purun. Alhamdulillah kula badhe syukuran. Acarane nopo nggih nun sewu? Alhamdulillah anak kula niku keterima ten ngene kedokteran. Alhamdulillah kula syukuran. Niku mawon mlebete telah sak menten 100 juta. Syukuran padahal ar-rasi wal murtasi finnar. Ku jenenge anake mlebu neraka malah syukuran. Meweneng nek ngene iki. Anake keterima nyuape kadang ratusan juta bahkan miliaran. Nyuap. Itu kan wis jelas to finnar. Syukuran. Ya Allah. Mbah nek sampean dadi DPR ngono ku mbah ya apa hukume? Wallahu a'lam bissawab. Makanya bekerjalah sebaik-baiknya. Itu saja. Yang penting jadi anfa'uhum linnas. Wis iku ae. Sak menten mawon, ngapunten nggih. Mestinya masih nuzulul Qur'ane masih belum ini mestinya. Lailatul Qadarnya juga belum. Ya episode berikutnya. Weh, kowe tak terangno Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sing penting ya kan banyak pendapat ya. Banyak pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar ya malam 17 Ramadan. Dasarnya ya kaya MC mau inna anzalnahu fi lailatil. Ya pokoknya setiap malam 17 Ramadan itu Lailatul Qadar. Lek Imam Syafi'i malam 27 Ramadan. Tiap tahun Lailatul Qadar ya malam 27 Ramadan. Dalilnya apa? Ya Lailatul Qadar dalam Al-Quran itu tertulis 3 kali. Padahal itu jumlah hurufnya 9. Lam, ya, lam, tak marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ro. Jumlah hurufnya 9. Dalam Al-Quran Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali. Kalau dihitung 9 kali 3 sama dengan 27. Maka ikhtiyatnya apa? Ijtihadnya Lailatul Qadarnya malam 27. Lek cara Imam Anwar Zahid ya wis gak ada ngancam-ngancam ngono. Pokoknya mulai awal Ramadan sampai Ramadan tek anggepen Lailatul Qadar kabeh. Tombo ono kabeh, mesti ono sing nyantol salah siji. Wis ngono ae wis. Anggepen Lailatul Qadar kabeh. Pokoknya tomboki kabeh aja sampai kliwatan. Mesti ono sing nyantol salah siji. Sapa sing kate bantah?
Tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ibadahnya nggak atik kendu, mulai awal sampai Ramadan berakhir ibadahnya nggak atik kendu. Bahkan berpisah dengan Ramadan dia sedih, itu tandanya wong Lailatul Qadar. Nek sampean kan enggak, alhamdulillah poso kari kurang 2 dino. Wis ngono kuwi gak oleh Lailatul Qadar blas. Wis ngene ae. Ngapunten. Ngundang maneh Mas Fauzan. Mana kurang yang ngundang maneh. Ngapunten sing kata. Sapa ngomong larang iku? Pengen murah ya MC-ne kon ceramah dhewe iku. Murah nek iku. Sekalian kampanye soalnya dekne. Mohon maaf, tetap berusaha menjadi yang terbaik. Jadi konco-konco yang di PKB tetap berjuang untuk membangun Indonesia, berikhtiar mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia, berkontribusi positif agar Indonesia makin sejahtera, Indonesia makin barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.